Suamiku memuja ibunya seperti seorang malaikat. Tapi bagiku, wanita itu adalah iblis yang nyata. Di depan publik, aku dipakaikan perhiasan miliaran rupiah. Tapi di balik pintu mansion ini, aku dipaksa mencuci kaki semua pelayan hanya untuk membuktikan kastaku yang rendah. Aku diam. Aku bersabar. Sampai akhirnya, suamiku sendiri yang menyeretku ke gudang gelap karena fitnah ibunya. Mereka pikir aku akan menyerah? Tidak. Saatnya sampah. Seperti aku, membongkar siapa sebenarnya nyonya besar yang kalian puja itu. Oke? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan kalian tidak ketinggalan cerita viral selanjutnya. Tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton. Aku masih ingat jelas bagaimana aroma parfum mahal itu memenuhi mobil pengantin kami. Adrian, laki-laki yang baru saja menyematkan cincin di jariku, menggenggam tanganku dengan sangat erat. Tatapannya begitu teduh, seolah-olah aku adalah permata paling berharga yang pernah dia temukan di pinggir jalan. Hari itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku, Hana, seorang gadis yang tumbuh di panti asuhan sederhana, kini duduk di samping putra tunggal keluarga paling terpandang di kota ini. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Sepanjang perjalanan menuju rumah besarnya, Adrian tidak berhenti membisikkan janji. Dia bilang, aku tidak perlu lagi merasa kesepian. Dia bilang, rumahnya akan menjadi pelabuhan terakhirku yang paling nyaman. Aku percaya padanya. Aku sangat percaya. Karena bagiku, Adrian adalah duniaku. Mobil perlahan memasuki gerbang besi yang menjulang tinggi. Di ujung jalan setapak, sebuah bangunan megah berdiri dengan angkuh. Lampu kristalnya bersinar terang, menyilaukan mata siapa saja yang memandang. Adrian bilang, itu adalah istana kami. Namun, entah mengapa, saat kakiku pertama kali menyentuh lantai marmer yang dingin di teras rumah itu, bulu kuduku meremang. Ada perasaan asing yang mendadak menghampit dadaku. Bukan rasa kagum, melainkan rasa sesak yang sulit dijelaskan. Di depan pintu besar yang terbuka lebar, seorang wanita berdiri dengan sangat anggun. Dia adalah Ibu Sandra, ibu kandung Adrian, wanita yang selalu dipuja Adrian sebagai sosok malaikat tanpa celah. Beliau tersenyum tipis, sangat tipis, sambil memandangiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pada detik itu, aku menyadari sesuatu yang tidak aku sadari sebelumnya. Di bawah lampu kristal yang mewah ini, senyum itu tidak terasa hangat. Justru, terasa seperti es yang siap membekukan siapa saja yang berani mendekat. Adrian merangkul bahuku dengan bangga, memperkenalkanku sekali lagi di depan ibunya. Aku menunduk, mencoba bersikap sesopan mungkin. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Aku ingin membuktikan bahwa meski aku tidak punya apa-apa, aku punya ketulusan untuk mencintai anaknya. Tapi, saat mata kami bertemu, aku melihat sesuatu di balik tatapan tenang Ibu Sandra. Sebuah sorot mata yang mengatakan bahwa aku hanyalah debu yang tidak sengaja terbawa angin masuk ke dalam rumah mewahnya. Dan debu, pada akhirnya, hanya akan berakhir di tempat sampah. Itulah satu-satunya tempat yang layak bagi sesuatu yang tidak berharga di mata Ibu Sandra. Pagi pertama di rumah ini, aku tidak disambut oleh aroma sarapan yang hangat, melainkan oleh keheningan yang mencekam. Adrian sudah pergi ke kantor sejak subuh, meninggalkanku sendirian di dalam kamar yang luasnya hampir sama dengan seluruh bangunan panti asuhanku dulu. Aku mencoba untuk berguna. Aku turun ke dapur, berniat membantu menyiapkan sesuatu, namun langkahku terhenti di ambang pintu. Di sana, Ibu Sandra sedang duduk dengan anggun sambil menyesap tehnya. Dia tidak menoleh sedikit pun, tapi suaranya yang dingin langsung menusuk tepat di ulu hatiku. Tanpa melihat ke arahku, beliau meletakkan cangkirnya dengan sangat pelan, namun bunyinya terdengar seperti ledakan di telingaku.
dia mulai berbicara tentang silsilah keluarga, tentang betapa bersihnya darah yang mengalir di tubuh putra tunggalnya, dan betapa berat beban yang harus ia tanggung untuk menjaga kehormatan nama besar mereka. Aku hanya bisa berdiri mematung di sana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sembilu yang mengiris harga diriku perlahan-lahan. Beliau tidak berteriak, tidak juga memaki, tapi caranya merendahkanku jauh lebih menyakitkan dari sekadar umpatan kasar. Beliau menyebutkan bahwa kehadiranku di rumah ini hanyalah sebuah kecelakaan kecil yang harus dia toleransi demi kebahagiaan sesaat Adrian. Dia bahkan terang-terangan mengatakan kalau baju-baju yang kupakai, makanan yang aku makan, bahkan udara yang aku hirup di rumah ini, semuanya adalah pemberian kuma-kuma yang seharusnya aku syukuri setiap detik. Sore harinya, saat Adrian pulang, aku mencoba mencari perlindungan di balik pelukannya. Aku ingin menceritakan betapa sesaknya dadaku menahan sikap ibunya, tapi belum sempat aku bersuara, Adrian sudah lebih dulu memuji betapa beruntungnya aku memiliki ibu mertua sebaik Ibu Sandra yang mau menerimaku apa adanya. Adrian bercerita dengan mata berbinar tentang bagaimana ibunya telah mempersiapkan segalanya untuk kami. Dia terus memuja ibunya, menyebutnya sebagai wanita paling bijaksana yang pernah ada. Melihat binar di mata suamiku, lidahku mendadak keluh. Aku tidak sanggup menghancurkan bayangan indah yang dia miliki tentang ibunya. Aku terpaksa menelan kembali semua air mataku. Aku tersenyum pahit, sambil menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Di rumah ini, aku tidak punya suara. Di rumah ini, aku hanya seorang diri. Dan suamiku, laki-laki yang berjanji melindungiku, ternyata adalah pemuja setia dari orang yang paling ingin menyingkirkanku. Pemuja setia yang membutakan mata hatinya sendiri. Itulah suamiku. Laki-laki yang sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar sedang mengintai di balik senyum tenang ibunya. Ketegangan yang awalnya hanya berupa sindiran halus, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengancam keberadaanku. Sore itu, Ibu Sandra memintaku untuk membersihkan ruang kerja pribadinya. Sebuah tempat yang biasanya sangat terlarang bagi siapapun. Aku merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa dipercaya, bahwa aku bisa menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang paling tulus. Aku menyapu setiap sudut dengan hati-hati, merapikan buku-buku tebal yang berjejer rapi, hingga tanganku menyentuh sebuah vas bunga porselen yang tampak sangat tua. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Dan belum sempat aku menoleh, sebuah bayangan sudah berdiri tepat di belakangku. Ibu Sandra muncul dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang penuh dengan rencana jahat. Tanpa sepatah kata pun, beliau berjalan melewatinya, dan dengan gerakan yang sangat sengaja, tangannya menyenggol vas porselen itu, hingga jatuh berantakan ke lantai marmer yang keras. Suara pecahan itu menggema ke seluruh penjuru rumah, membuat jantungku hampir copot karena terkejut. Beliau tidak marah. Beliau justru tersenyum sinis sambil menatap pecahan di bawah kakinya. Lalu tiba-tiba saja ekspresi wajahnya berubah total menjadi sangat sedih dan hancur. Dalam hitungan detik, beliau berteriak memanggil nama Adrian dengan suara yang gemetar, seolah-olah baru saja terjadi sebuah tragedi besar. Adrian berlari masuk dengan wajah panik, dan pemandangan yang dia lihat adalah ibunya yang terduduk lemas sambil menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Beliau mengatakan bahwa aku dengan sengaja menghancurkan peninggalan terakhir mendiang neneknya, hanya karena aku merasa tersinggung dengan nasihat yang beliau berikan tadi pagi. Aku terpaku. Lidahku serasa kaku, karena fitnah itu disampaikan dengan begitu sempurna dan penuh drama. Aku menatap Adrian, berharap dia akan melihat kebenaran di mataku. Berharap dia akan membelaku. Namun, yang kulihat di matanya bukanlah perlindungan, melainkan
kekecewaan yang sangat dalam. Untuk pertama kalinya, Adrian melepaskan genggaman tangannya dariku dengan kasar. Seolah-olah tanganku adalah sesuatu yang kotor dan berbahaya bagi keluarganya. Malam itu, aku dibiarkan sendirian di ruang kerja yang dingin. Sementara Adrian sibuk menenangkan ibunya yang pura-pura syok di kamar sebelah. Aku menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang vas yang pecah. Ini adalah serangan pertama yang bertujuan untuk menghancurkan kepercayaan suamiku padaku. Di rumah ini, kebenaran tidak ada artinya jika dibandingkan dengan air mata palsu seorang ibu yang sangat dipuja hingga menutupi segala logika. Itulah posisi Ibu Sandra di mata Adrian. Sementara aku hanya bisa meratapi nasib di tengah pecahan porselen yang menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Namun, rasa sakit akibat fitnah itu ternyata belum ada apa-apanya dibanding kenyataan pahit yang tidak sengaja kutemukan di malam yang sama. Saat semua orang sudah terlelap, aku kembali ke ruang kerja itu untuk memastikan tidak ada sisa pecahan yang tertinggal. Namun mataku justru tertuju pada sebuah laci meja yang sedikit terbuka. Di dalam sana, terselip sebuah map berwarna gelap yang tampak sangat penting dan rahasia. Dengan tangan yang masih gemetar karena trauma kejadian tadi sore, aku memberanikan diri untuk membukanya di bawah temaram lampu meja. Lembar demi lembar, aku baca dengan napas yang semakin sesak, hingga jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat namaku tertulis dengan jelas di sana. Itu bukan dokumen keluarga biasa, melainkan sebuah kontrak perjodohan yang sudah ditandatangani oleh Ibu Sandra jauh sebelum aku dan Adrian menikah. Isi dokumen itu membuat duniaku runtuh. Seketika, dalam satu malam yang sunyi, di sana tertulis bahwa Adrian harus menikah dengan wanita dari kalangan biasa, tanpa latar belakang keluarga yang kuat, agar warisan dari mendiang ayahnya bisa segera cair tanpa ada campur tangan pihak luar. Aku hanyalah bidak catur yang dipilih karena aku tidak punya siapa-siapa untuk membela diri. Aku dipilih karena aku dianggap mudah untuk dibuang kapan saja ketika tujuan mereka sudah tercapai. Lebih menyakitkan lagi, ada sebuah catatan tambahan di bagian bawah yang menyatakan bahwa pernikahan ini hanya boleh bertahan selama 1 tahun. Setelah itu, aku harus pergi tanpa membawa 1 sen pun harta, dan aku dilarang keras untuk menuntut apapun secara hukum. Air mataku jatuh membasahi kertas itu, membuat tulisannya sedikit kabur. Sama kaburnya dengan masa depan yang dulu sempat aku mimpikan bersama Adrian. Ternyata, cinta tulus yang selama ini aku banggakan hanyalah bagian dari skenario besar Ibu Sandra untuk mengamankan kekayaan mereka. Aku merasa seperti orang bodoh yang masuk ke dalam jebakan dengan wajah penuh senyum. Semua perhatian Adrian, janji manisnya, dan pernikahan mewah kami, semuanya hanyalah syarat administrasi yang harus dipenuhi agar harta mereka tetap aman di tangan yang benar. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, memeluk dadaku yang terasa sangat sakit, seolah sedang dihantam batu besar. Aku tidak tahu apakah Adrian tahu tentang dokumen ini atau tidak, tapi melihat bagaimana dia lebih memilih percaya pada sandiwara ibunya tadi sore, harapanku mulai pupus. Aku terjebak di istana megah ini bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai tawanan yang sedang menunggu waktu untuk disingkirkan setelah tenaganya tidak lagi dibutuhkan. Tidak lagi dibutuhkan dan dibuang seperti sampah tak berharga. Itulah garis akhir yang telah mereka siapkan untukku di rumah ini. Namun, saat fajar mulai menyingsing di balik jendela besar kamar, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Rasa takut yang semalam melumpuhkanku kini perlahan berganti menjadi api kecil yang membakar dada. Aku tidak akan membiarkan mereka menuliskan bab terakhir hidupku dengan begitu saja. Aku bangkit dengan kaki yang masih terasa lemas. Namun, tatapanku kini tertuju lurus ke cermin besar di hadapanku. Aku bersumpah pada bayanganku sendiri
bahwa aku tidak akan pergi dari rumah ini dengan kepala tertunduk sebagai pecundang. Tujuanku kini sudah bulat. Aku harus menemukan cara untuk membongkar semua kepalsuan ini di depan Adrian sebelum waktu 1 tahun itu habis. Aku harus membuat suamiku menyadari bahwa ibu yang dia puja sebenarnya sedang mempermainkan hidupnya demi segepok harta warisan. Rintangan pertama yang harus kuhadapi adalah tembok besar bernama ketidakpercayaan. Setiap kali aku mencoba mendekat untuk sekadar memberikan perhatian pada Adrian, Ibu Sandra selalu ada di sana, menghalangi langkahku dengan berbagai perintah rumah tangga yang tidak ada habisnya. Aku dipaksa bangun jauh sebelum matahari terbit untuk mengerjakan tugas-tugas kasar yang seharusnya dikerjakan oleh pelayan. Hanya agar aku tidak punya waktu sedikit pun untuk bicara berdua dengan suamiku. Tanganku yang dulu halus kini mulai terasa kasar dan perih karena cairan pembersih lantai yang tajam. Tapi aku tidak mengeluh sedikit pun. Aku melakukan semua pekerjaan itu dengan ketelitian yang luar biasa, tanpa celah bagi Ibu Sandra untuk menemukan kesalahan sekecil apapun. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan hanya sekadar wanita lemah yang bisa mereka tindas sesuka hati. Aku sedang membangun kekuatan dari dalam rasa lelahku. Sambil mengamati setiap gerik-gerik ibu mertuaku di rumah ini, aku mulai mencatat setiap detail kecil yang mencurigakan. Setiap tamu asing yang datang menemui Ibu Sandra saat Adrian tidak di rumah, dan setiap percakapan telepon yang beliau lakukan dengan nada berbisik. Aku sadar bahwa untuk melawan orang sekuat beliau, aku tidak bisa menggunakan amarah, melainkan harus menggunakan kecerdikan. Aku harus menjadi seperti bayangan, tidak terlihat, namun selalu ada di sana untuk mengumpulkan bukti yang bisa menghancurkan topeng malaikat yang selama ini beliau kenakan. Namun, rintangan yang paling berat bukanlah pekerjaan fisik atau tekanan dari Ibu Sandra, melainkan sikap dingin Adrian yang semakin hari semakin terasa seperti es. Dia mulai sering pulang larut malam hanya untuk menghindari perdebatan atau sekadar melihat wajahku yang lelah. Setiap kali mata kami tidak sengaja berpapasan, dia selalu memalingkan wajah, seolah-olah aku adalah orang asing yang sangat mengganggu ketenangannya. Rasa sakit ini jauh lebih dalam dari luka di tanganku. Namun aku terus bertahan, karena aku tahu bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Namun aku tidak menyangka bahwa ketenanganku justru menjadi bumerang yang membuat Ibu Sandra semakin kehilangan akal sehatnya. Beliau sepertinya merasa terganggu melihatku yang tetap tegak berdiri, meski sudah dihujani berbagai tugas berat dan sikap dingin dari putra kesayangannya. Baginya, aku seharusnya sudah menangis, bersimpuh di kakinya, dan memohon untuk dipulangkan ke panti asuhan. Bukannya tetap tersenyum tipis sambil menyajikan teh hangat setiap pagi. Ketidakmampuannya untuk menghancurkan mental menyulut api kemarahan yang jauh lebih besar di dalam dirinya. Suatu siang, aku melihatnya mondar-mandir di ruang tengah dengan raut wajah yang sangat gelisah, seolah sedang menyusun sebuah jebakan baru yang lebih mematikan. Aku tetap diam, melanjutkan pekerjaanku membersihkan kristal-kristal di lemari besar. Namun sudut mataku tidak pernah lepas dari setiap gerakannya yang mencurigakan. Rencana kejam itu mulai terungkap saat Ibu Sandra secara tiba-tiba mengganti semua staf rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana dengan orang-orang baru yang hanya tunduk pada perintahnya. Kini, aku benar-benar terkepung di dalam istana ini tanpa ada satupun saksi mata yang bisa membelaku jika sesuatu terjadi. Orang-orang baru itu menatapku dengan sinis, mengikutiku kemanapun aku pergi, seolah-olah aku adalah seorang pencuri yang sedang menunggu waktu untuk beraksi. Tekanan mental yang aku alami semakin menjadi saat Ibu Sandra mulai melarangku makan di meja yang sama dengan Adrian, dengan alasan bahwa kehadiranku hanya akan memperburuk suasana hati putranya. Aku dipaksa makan sendirian di dapur,
beralaskan meja kayu yang sudah usang. Sementara suara tawa palsu mereka di ruang makan terdengar sangat nyaring, menyakiti telingaku. Rasanya sungguh perih melihat laki-laki yang kucintai lebih memilih mendengarkan dongeng ibunya daripada mencari keberadaanku. Puncaknya adalah ketika aku menemukan semua barang-barang pribadiku, termasuk satu-satunya foto kenangan dari panti asuhan, sudah berada di dalam kantong plastik besar di depan pintu gudang. Ibu Sandra tersenyum puas saat melihatku mematung menatap plastik itu, seolah ingin menegaskan bahwa tempatku memang di sana, di tempat pembuangan. Beliau ingin aku merasa sangat terhina, hingga aku sendiri yang memutuskan untuk melangkah keluar dari rumah ini dan menyerah pada keadaan. Namun, di tengah rasa sesak yang menghimpit dada, aku justru menemukan sebuah celah kecil yang tidak beliau sadari. Saat beliau sibuk membuang barang-barangku, beliau lupa bahwa ada sebuah kunci kecil yang terjatuh dari laci meja kerjanya yang baru saja dipindahkan. Kunci itu tampak sangat berbeda, kuno, namun terawat. Dan instingku mengatakan bahwa kunci inilah yang akan membukakan pintu menuju rahasia terbesar yang selama ini beliau sembunyikan ropot-ropot dari dunia. Termasuk dari Adrian, rahasia terbesar yang selama ini beliau sembunyikan, ropet-ropet dari dunia. Termasuk dari Adrian, seolah memanggilku untuk segera mengungkapnya sebelum aku benar-benar habis di tangan mereka. Kunci kecil itu kusimpan rapat di dalam saku kain tersembunyi, menjadi satu-satunya harapan yang tersisa di tengah kepungan orang-orang yang membenciku. Namun, Ibu Sandra rupanya tidak tinggal diam. Beliau sepertinya sadar bahwa aku sedang mengincar sesuatu, dan beliau memutuskan untuk menyerang lebih dulu dengan cara yang paling kotor. Malam itu, saat hujan turun dengan sangat deras membasahi bumi, sebuah keributan besar pecah di lantai 2. Aku yang sedang berada di dapur langsung berlari menuju ruang utama karena mendengar teriakan histeris Ibu Sandra yang memanggil nama suamiku berulang kali. Saat aku sampai di sana, pemandangan yang tersaji membuat jantungku seolah berhenti berdetak seketika. Ibu Sandra berdiri di depan lemari brankas pribadinya yang terbuka lebar, dengan wajah pucat dan air mata yang mengucur deras. Beliau menunjuk ke arahku dengan tangan yang sangat gemetar. Sementara Adrian berdiri mematung dengan tatapan mata yang penuh amarah. Di lantai, tepat di bawah kakiku, berceceran beberapa perhiasan emas dan berlian yang sangat aku kenali sebagai milik keluarga mereka. Aku tidak tahu bagaimana barang-barang itu bisa ada di sana, di dekat kakiku, seolah-olah baru saja jatuh dari genggamanku. Fitnah ini dirancang dengan begitu rapi, begitu cepat, hingga aku tidak punya waktu sedikit pun untuk sekadar membela diri. Ibu Sandra mulai meratap, bercerita kepada Adrian bahwa beliau melihatku sedang menggundap-indap keluar dari kamarnya dengan tas yang penuh berisi harta keluarga. Beliau menambahkan bumbu cerita bahwa aku berniat melarikan diri karena merasa tidak tahan hidup sederhana di bawah pengawasannya. Adrian berjalan mendekatiku, langkah kakinya terasa sangat berat menekan lantai marmer, dan untuk pertama kalinya aku melihat kebencian yang nyata terpancar dari mata laki-laki yang sangat aku cintai itu. Tanpa memberikan kesempatan bagiku untuk menjelaskan satu kata pun, Adrian mengambil semua perhiasan itu dan melemparkannya kembali ke dalam brankas. Dia tidak membentakku, tapi suaranya yang rendah dan bergetar jauh lebih menyakitkan daripada sebuah teriakan. Dia bilang bahwa dia merasa sangat malu telah memungut wanita sepertiku dari pinggir jalan hanya untuk dikhianati. Dengan cara yang paling rendah seperti ini, kepercayaannya padaku telah hancur berkeping-keping, persis seperti vas porselen tempo hari. Malam itu juga, tanpa rasa kasihan sedikit pun, Adrian menyeretku keluar dari rumah utama menuju sebuah paviliun kecil yang letaknya di pojok paling belakang taman. Tempat itu gelap, lembab,
dan hanya berisi satu tempat tidur tua yang sudah berdebu. Dia mengunci pintu dari luar, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan, tanpa lampu dan tanpa makanan. Di balik pintu yang terkunci itu, aku mendengar suara langkah kakinya yang menjauh. Seiring dengan hancurnya seluruh duniaku, yang kini hanya menyisakan sunyi dan air mata. Hancurnya seluruh duniaku, yang kini hanya menyisakan sunyi dan air mata, terasa begitu nyata di dalam paviliun yang pengap ini. Aku meringkuk di atas kasur tipis yang berbau apek, mendengarkan suara rintik hujan yang memukul atap seng dengan sangat keras. Tidak ada lagi lampu kristal yang indah, tidak ada lagi aroma parfum mahal Adrian, yang ada hanyalah kegelapan dan rasa dingin yang mulai menusuk hingga ke tulang. Malam berganti pagi, namun pintu kayu itu tetap terkunci rapat dari luar. Aku bisa mendengar suara tawa samar dari arah rumah utama, suara kehidupan yang terus berjalan siuliala. Aku tidak pernah ada di antara mereka. Ibu Sandra benar-benar berhasil mengasingkanku, memutus semua aksesku ke dunia luar. Dan yang paling menyakitkan adalah membiarkan suamiku percaya bahwa aku adalah seorang pencuri yang tidak tahu diri. Perutku mulai terasa perih karena lapar. Namun, rasa lapar itu tidak sebanding dengan rasa sesak di dadaku setiap kali mengingat tatapan jijik dari Adrian. Aku sempat berpikir untuk menyerah saja, mengetuk pintu itu kuat-kuat, dan memohon agar mereka melepaskanku, meski aku harus pergi dengan tangan kosong. Namun, setiap kali keinginan untuk menyerah itu muncul, tanganku tanpa sengaja menyentuh kunci kecil yang masih tersimpan rapi di dalam saku kainku. Kunci itu seolah memberiku kekuatan baru di tengah keputusasaan yang luar biasa. Aku mulai menyadari bahwa paviliun tua ini bukan sekadar tempat pembuangan, melainkan tempat di mana barang-barang lama keluarga ini disimpan sebelum dihancurkan atau dilupakan. Dengan cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah kecil di plafon, aku mulai memperhatikan sekeliling dengan lebih teliti, mencari tahu apa yang sebenarnya bisa dibuka oleh kunci kuno ini. Di sudut ruangan, di balik tumpukan koran lama yang sudah menguning, aku menemukan sebuah peti kayu kecil yang tertutup debu sangat tebal. Jantungku berdegup kencang saat aku mencoba memasukkan kunci itu ke lubangnya. Dan dengan satu putaran kecil, peti itu terbuka dengan suara derit yang panjang. Di dalamnya tidak ada emas atau berlian, melainkan tumpukan surat lama dan sebuah buku harian kusam yang sampulnya sudah mulai terkelupas. Saat aku mulai membaca baris demi baris dari tulisan di dalamnya, tanganku mulai bergetar hebat dan napas daku terasa berhenti seketika. Rahasia yang tersimpan di dalam peti ini jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari apapun yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Ini adalah pilihan terakhir yang sangat sulit. Sebuah pedang bermata dua yang bisa menyelamatkanku, namun juga bisa menghancurkan seluruh keluarga besar ini dalam sekejap mata. Aku harus memilih, tetap diam dan membusuk di sini sebagai sampah, atau meledakkan rahasia ini dan menanggung semua risikonya, meledakkan rahasia ini dan menanggung semua risikonya, atau membiarkan diriku hancur perlahan dalam ketidakadilan yang dirancang oleh Ibu Sandra. Buku harian kusam itu menceritakan semuanya tentang asal-usul harta yang mereka banggakan dan tentang kebohongan besar yang dilakukan Ibu Sandra puluhan tahun lalu untuk merebut posisi sebagai nyonya besar di rumah ini. Ternyata, bukan hanya aku yang merupakan orang asing di sini, melainkan beliau juga memiliki masa lalu yang sangat kelam, yang sengaja dikubur dalam-dalam. Aku memegang buku itu dengan sangat erat. Sementara di luar sana, aku mendengar suara langkah kaki beberapa orang mendekat ke arah paviliun. Pintu kayu itu terbuka dengan kasar, dan sinar matahari yang silau masuk menerjang mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Ibu Sandra berdiri di sana dengan senyum kemenangan, didampingi oleh dua orang pria berbadan besar
yang diperintahkannya untuk menyeret barang-barangku yang tersisa. Beliau memberikan perintah terakhir agar aku segera pergi melalui pintu belakang. Seolah aku adalah noda yang harus segera dibersihkan dari halaman rumahnya. Adrian berdiri jauh di belakang ibunya, mematung dengan tangan bersedekap di dada dan pandangan mata yang kosong ke arah lain. Dia bahkan tidak mau menatapku, seolah melihat wajahku saja sudah membuatnya merasa muak. Di titik inilah, aku benar-benar berada di tepi jurang, di mana semua usahaku untuk menjadi istri yang baik telah dianggap gagal total. Aku tidak punya apapun lagi, tidak punya nama baik, tidak punya cinta suamiku, dan tidak punya tempat untuk pulang. Namun, tepat saat salah satu pria itu hendak menarik lenganku, aku mengangkat buku harian kusam itu tinggi-tinggi di depan wajah Ibu Sandra. Aku melihat perubahan ekspresi yang sangat drastis di wajah wanita itu. Dari yang semula penuh keangkuhan menjadi pucat pasi, seperti mayat dalam sekejap mata. Senyum kemenangannya hilang, digantikan oleh ketakutan yang sangat nyata yang terpancar dari bola matanya yang mulai bergetar. Beliau tahu persis apa yang ada di tanganku, dan beliau tahu bahwa satu kalimat saja dariku bisa meruntuhkan seluruh istana kaca yang telah beliau bangun selama ini. Inilah pilihan paling sulit yang harus kuambil dalam hidupku. Jika aku membuka rahasia ini sekarang, Ibu Sandra akan hancur, tapi nama baik Adrian dan seluruh keluarganya juga akan ikut terseret ke dalam lumpur kehinaan. Aku menatap Adrian yang masih berdiri diam, lalu kembali menatap Ibu Sandra yang kini tampak gemetar ketakutan di hadapanku. Aku harus memutuskan dalam hitungan detik, apakah aku akan membalas dendam dengan cara menghancurkan mereka semua, atau menggunakan informasi ini sebagai satu-satunya alat untuk menuntut keadilan bagi diriku sendiri. Di bawah tatapan tajam semua orang, aku menarik napas panjang dan melangkah mendekati Ibu Sandra dengan keteguhan hati yang luar biasa. Aku tidak bicara. Aku hanya menunjukkan satu halaman tertentu dari buku itu tepat di depan matanya. Aku ingin beliau tahu bahwa mulai saat ini, aku bukan lagi sampah yang bisa dipungut dan dibuang sesuka hati. Aku adalah pemegang kunci masa depan mereka. Dan kini, keadaan telah berbalik sepenuhnya di bawah langit. Mendung yang mulai meredup, di bawah langit mendung yang mulai meredup. Keheningan menyelimuti taman belakang, seolah alam pun ikut menahan napas menyaksikan kejatuhan harga diri sang nyonya besar. Ibu Sandra terpaku. Matanya terkunci pada tulisan tangan suaminya sendiri di buku harian itu. Sebuah bukti sah yang menyatakan bahwa harta dan kedudukan yang beliau banggakan sebenarnya bukan milik beliau sepenuhnya. Tangannya yang tadi menunjukku dengan angkuh, kini mulai lunglai, jatuh ke samping tubuhnya yang tampak mengecil karena ketakutan yang luar biasa. Aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk berteriak atau memaki balik semua perbuatan kejamnya selama ini. Sebaliknya, aku melangkah lebih dekat, berdiri tepat di hadapannya dengan punggung yang tegak, menunjukkan bahwa derajatku kini jauh lebih tinggi daripada segala kepalsuan yang beliau miliki. Aku membiarkan sunyi bekerja, membiarkan rasa bersalah dan ketakutan itu memakan nuraninya perlahan-lahan di depan anak laki-laki yang selama ini beliau bohongi. Adrian, yang awalnya membuang muka, kini mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap ibunya. Langkah kakinya yang ragu mulai mendekat. Matanya bergantian menatapku dan ibunya dengan penuh tanda tanya yang besar. Dia melihat betapa pucatnya wajah wanita yang dia puja sebagai malaikat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan yang sangat besar mulai muncul di benak suamiku. Inilah langkah beraniku yang pertama, bukan dengan serangan fisik, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Aku memberikan isyarat melalui tatapan mataku agar kedua pria besar itu melepaskan barang-barangku dan menjauh dari pavilion. Ajaibnya, tanpa perlu suara, Ibu Sandra sendiri yang memberikan anggukan lemah
kepada mereka untuk segera pergi. Sebuah tanda bahwa kendali rumah ini mulai berpindah ke tanganku. Aku berjalan perlahan menuju rumah utama, melewati Ibu Sandra yang masih mematung tanpa sanggup mengeluarkan satu kata pun. Aku tidak lagi merasa seperti debu yang tersapu angin, melainkan seperti pemilik rumah yang sedang kembali ke tempat yang seharusnya. Aku membawa buku itu di dadaku, menjaganya seperti jantung yang berdenyut, karena aku tahu perjuanganku untuk mendapatkan kembali keadilan belum sepenuhnya selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya, pintu rumah utama tidak dikunci bagiku. Aku masuk ke dalam dengan langkah yang mantap, meninggalkan masa laluku yang pahit di paviliun belakang. Aku duduk di ruang tengah yang luas itu, menunggu Adrian datang untuk mendengarkan seluruh kebenaran yang selama ini tertutup oleh kabut kesombongan ibunya. Aku sudah siap menghadapi apapun risikonya, karena bagiku lebih baik hidup dalam kenyataan yang pahit daripada terus berada dalam mimpi indah yang ternyata penuh dengan racun dan kepalsuan. Mimpi indah yang ternyata penuh dengan racun dan kepalsuan. Itu akhirnya mencapai titik akhirnya di ruang tengah yang sunyi ini. Adrian melangkah masuk dengan wajah yang sangat pucat. Matanya tertuju pada buku harian yang tergeletak di atas meja di hadapanku. Sebuah benda kecil yang akan segera meruntuhkan seluruh fondasi hidupnya. Aku melihat tangannya gemetar saat dia perlahan meraih buku itu, membacanya lembar demi lembar dengan napas yang semakin berat dan tidak teratur. Dunia Adrian seolah runtuh seketika saat dia menyadari bahwa selama ini dia telah hidup dalam sebuah kebohongan besar yang dirancang oleh ibunya sendiri. Dia membaca bagaimana Ibu Sandra memalsukan surat warisan, menyingkirkan orang-orang jujur di sekitar ayahnya, hingga menjadikanku sebagai korban terakhir dalam permainan kasta yang kotor ini. Setiap baris tulisan di buku itu seolah menjadi hantaman keras yang menghancurkan semua rasa hormat dan pemujaan yang selama ini dia berikan kepada wanita yang dia sebut malaikat itu. Di ambang pintu, Ibu Sandra hanya bisa berdiri mematung sambil menangis tanpa suara, menyadari bahwa topeng kebaikannya sudah hancur, berkeping-keping, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Beliau mencoba untuk mendekati Adrian, ingin menjelaskan atau mungkin mencari pembelaan, namun Adrian justru mundur menjauh dengan tatapan yang sangat asing. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku memandang ibunya bukan sebagai sosok pelindung, melainkan sebagai orang asing yang penuh dengan tipu daya. Keheningan malam itu terasa sangat menyiksa. Hanya terdengar suara isak tangis tertahan dan detak jantungku yang berpacu kencang. Aku melihat Adrian terduduk lemas di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari betapa jahatnya dia telah memperlakukanku demi membela seorang pembohong. Dia teringat kembali bagaimana dia menyeretku ke paviliun, bagaimana dia membiarkanku kedinginan dan kelaparan, dan bagaimana dia telah mengginjak harga diriku hanya berdasarkan air mata palsu ibunya. Penyesalan itu datang terlambat, namun begitu dalam, hingga aku bisa merasakan kepedihan yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Adrian perlahan mendongak, menatapku dengan mata yang memerah, karena air mata yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Tidak ada lagi keangkuhan anak sultan yang tersisa di wajahnya. Yang ada hanyalah seorang laki-laki yang hancur hatinya dan merasa sangat hina di hadapan wanita yang telah dia sia-siakan. Malam itu menjadi saksi bisu, di mana kasta dan harta tidak lagi memiliki kekuatan untuk menutupi kebenaran. Ibu Sandra yang dulu begitu berkuasa, kini terlihat sangat rapuh dan kecil di sudut ruangan, kehilangan segala kewibawaannya di mata putra tunggalnya. Sementara itu, aku tetap diam, menunggu kepastian dari Adrian. Apakah dia akan tetap memilih tinggal di dalam istana penuh kebohongan ini, atau memilih untuk memperbaiki semua kehancuran yang telah dia perbuat bersamaku, memilih
untuk memperbaiki semua kehancuran yang telah dia perbuat bersamaku adalah keputusan paling berani yang pernah kulihat dari sosok Adrian. Tanpa perlu ada teriakan atau amarah yang meledak, suamiku berdiri dari lantai yang dingin itu, lalu berjalan perlahan menuju kamar utama untuk mengambil satu tas kecil berisi pakaian seadanya. Dia melepaskan jam tangan mewah pemberian ibunya, meletakkan kunci mobil mahalnya di atas meja, dan mencopot segala atribut kekayaan yang selama ini melekat erat pada dirinya. Ibu Sandra mencoba menghalangi jalan suamiku dengan tangan yang gemetar, seolah ingin memohon agar putra tunggalnya tidak pergi meninggalkan istana yang sudah kehilangan jiwanya ini. Namun, Adrian tetap melangkah maju, melewati ibunya tanpa menoleh sedikit pun, seolah semua kemewahan di rumah ini hanyalah beban berat yang ingin segera dia lepaskan. Dia datang menghampiriku, mengulurkan tangannya yang masih sedikit gemetar, dan menatapku dengan sebuah permohonan maaf yang sangat tulus tanpa perlu satu kata pun terucap. Aku menyambut uluran tangan itu, merasakan kehangatan yang sudah sangat lama hilang dari genggaman kami. Kami berjalan keluar dari rumah besar itu, melewati lorong-lorong sunyi yang dulu terasa sangat mengintimidasi, menuju gerbang besi yang kini terasa tidak lagi menakutkan. Di belakang kami, Ibu Sandra jatuh terduduk di depan pintu besar, meratapi kepergian harta paling berharganya yang ternyata bukan berupa emas atau berlian, melainkan bakti seorang anak yang kini telah sirna. Malam itu, kami meninggalkan istana kaca itu hanya dengan membawa sebuah buku harian kusam dan harga diri yang telah kembali utuh. Kami berjalan menyusuri trotoar di bawah sinar lampu jalan yang temaram, tanpa tujuan pasti. Namun dengan hati yang terasa sangat ringan. Adrian tidak lagi tampak seperti pangeran yang angkuh. Dia hanyalah seorang laki-laki biasa yang sedang belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri demi menebus segala kesalahannya di masa lalu. Kami berhenti di sebuah kedai kecil di pinggir jalan, duduk di kursi plastik yang sederhana, dan berbagi sebotol air mineral dalam keheningan yang menenangkan. Tidak ada lagi meja makan marmer yang dingin, tidak ada lagi aturan etiket yang menyesakkan. Yang ada hanyalah aku dan dia dalam kejujuran yang paling murni. Di sana, di bawah langit malam yang luas, aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah saat aku berhasil menghancurkan Ibu Sandra, melainkan saat aku berhasil mendapatkan kembali suamiku dari cengkraman kepalsuan kasta. Kebahagiaan sederhana itu mulai tumbuh di tengah keterbatasan yang kini kami jalani. Adrian berjanji melalui tatapan matanya bahwa dia akan bekerja keras dari nol, memulai hidup baru di sebuah kontrakan kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang menipu. Aku tersenyum tipis, merasakan beban berat di pundakku benar-benar telah terangkat. Inilah awal dari resolusi panjang kami. Sebuah akhir bahagia yang tidak dibangun di atas tumpukan harta, melainkan di atas fondasi kepercayaan yang baru saja kami temukan kembali di tengah badai. Kehidupan baru kami dimulai di sebuah gang sempit yang sangat jauh dari kemilau lampu kristal. Kontrakan kecil ini hanya memiliki satu ruang tamu merangkap dapur, dengan dinding yang catnya sudah mulai mengelupas di sana-sini. Namun disinilah aku merasa benar-benar menjadi seorang istri. Tidak ada lagi mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriku, dan tidak ada lagi rasa takut yang menghantui setiap kali aku ingin menyeduh secangkir teh di pagi hari. Adrian membuktikan ucapannya dengan tindakan nyata yang membuat hatiku tersentuh setiap harinya. Laki-laki yang dulunya tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar itu, kini rela pulang dengan pakaian yang basah kuyup oleh keringat setelah seharian bekerja di sebuah gudang distribusi. Aku sering melihatnya duduk di lantai sambil memijat kakinya yang pegal. Namun anehnya, binar di matanya kini jauh lebih hidup dan tenang dibandingkan saat dia masih tinggal di mansion mewah itu. Kami belajar untuk menghargai setiap butir nasi dan setiap lembar uang yang kami dapatkan dengan susah payah.
aku mulai membuka jasa jahitan Castle Kosilen di teras rumah, menggunakan keahlian yang dulu sempat aku pelajari di panti asuhan. Setiap kali ada tetangga yang datang membawa kain untuk diperbaiki, aku merasa sangat bangga, karena akhirnya aku bisa memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi keluarga kami, tanpa harus merasa berutang budi pada kasta siapapun. Ternyata, kebahagiaan itu tidak butuh ruang yang luas untuk tumbuh. Karena ruang sempit ini justru membuat jarak antara aku dan Adrian menjadi semakin dekat. Kami sering menghabiskan malam dengan duduk di depan pintu sambil melihat bintang, membicarakan rencana masa depan yang sederhana namun sangat nyata. Dia bukan lagi pria yang memuja ibunya secara buta, melainkan pria yang kini memuja kemandirian dan kejujuran yang kami bangun bersama di bawah atap seng yang sering bocor saat hujan. Pelajaran terbesar yang kami petik dalam kehidupan baru ini adalah bahwa martabat seseorang tidak diukur dari merek pakaian yang dia kenakan atau seberapa besar rumah tempat dia berteduh. Martabat itu ada pada keberanian untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki hidup dari titik terendah sekalipun. Kami mungkin kehilangan harta yang berlimpah, tapi kami mendapatkan kembali jiwa kami yang sempat hilang, tertelan oleh kesombongan nama besar keluarga. Setiap pagi, saat aku melihat Adrian berangkat kerja dengan sepeda tua miliknya, aku selalu menyelipkan doa agar kami tetap kuat dalam kesederhanaan ini. Kami sudah melepaskan status sebagai bangsawan dan rakyat jelata. Karena di mata satu sama lain, kami hanyalah dua manusia yang sedang berjuang untuk saling membahagiakan. Hidup ini memang tidak lagi mudah secara fisik, namun secara batin, aku merasa jauh lebih kaya daripada saat aku masih dianggap sebagai pajangan indah di istana kaca milik ibu. Sandra, kini aku menyadari bahwa kemewahan sejati adalah ketenangan pikiran yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun, di sisi lain kota, di balik gerbang besi yang menjulang tinggi, suasana justru terasa semakin mencekam dan hampa. Ibu Sandra kini tinggal seorang diri di dalam mansion megahnya yang luas. Sebuah bangunan besar yang kini terasa lebih mirip seperti kuburan, mewah daripada sebuah rumah. Suara langkah kakinya yang mengenakan selop mahal kini menggema di sepanjang koran yang sepi, tanpa ada lagi sapaan hangat atau tawa dari putra tunggalnya. Beliau sering kedapatan duduk berjam-jam di ruang makan yang panjang, menatap kursi kosong di ujung meja yang dulu selalu ditempati oleh Adrian. Makanan mewah yang disajikan oleh para pelayan baru kini terasa hambar di lidahnya, karena tidak ada lagi cinta atau bakti yang tersisa di dalam ruangan itu. Penyesalan mulai merayap masuk ke dalam relung hatinya saat beliau menyadari bahwa harta warisan yang begitu keras beliau pertahankan ternyata tidak bisa menemaninya bicara di malam hari. Beliau memiliki segalanya, namun sebenarnya beliau tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk berbagi hidup. Setiap kali beliau melihat ke arah taman belakang, ke arah paviliun yang kini sudah kosong dan gelap, ada rasa sesak yang luar biasa menghimpit dadanya mengingat betapa kejamnya beliau memperlakukan satu-satunya orang yang pernah tulus menyayangi anaknya. Surat-surat permintaan maaf yang sempat beliau coba tuliskan hanya berakhir menjadi gundukan kertas di dalam tempat sampah. Karena kesombongannya, terkadang masih mencoba untuk bertahan meski hatinya sudah hancur. Beliau mulai sering jatuh sakit, namun tidak ada tangan hangat yang memijat pundaknya atau suara lembut yang menanyakan keadaannya. Para pelayan hanya bekerja karena uang, tanpa ada rasa peduli sedikit pun. Membuat beliau menyadari betapa mahalnya ketulusan yang dulu pernah aku berikan secara cuma-cuma. Puncak dari kesepian itu adalah saat beliau menemukan sebuah syal rajutan lama yang pernah aku buatkan untuknya sebagai hadiah ulang tahun yang dulu sempat beliau buang ke gudang. Beliau memeluk syal itu erat-erat sambil menangis tersedu-sedu di tengah kamar yang dingin, menyadari
bahwa kebenciannya pada kastaku telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Beliau telah memenangkan peperangan, memperebutkan harta. Namun beliau kalah telak dalam mempertahankan kasih sayang seorang anak yang kini lebih memilih hidup susah bersamaku. Kini, setiap kali malam tiba, Ibu Sandra hanya bisa menatap jendela besar sambil berharap ada sebuah mobil yang masuk melewati gerbang rumahnya. Beliau merindukan sosok Adrian, bahkan mungkin beliau mulai merindukan keberadaanku yang dulu selalu beliau anggap sebagai debu. Pelajaran pahit ini harus beliau telan bulat-bulat, bahwa martabat yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanya akan berujung pada kesunyian yang abadi di masa tua yang renta. Itulah harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah kesombongan yang tidak ada ujungnya. Aku mendengar kabar tentang kondisi Ibu Sandra dari seorang kerabat jauh. Namun aku tidak lagi merasa dendam atau ingin tertawa di atas penderitaannya. Bagiku, amarah hanyalah beban yang akan menghalangi langkahku untuk terus maju bersama Adrian di kehidupan kami yang baru ini. Kini, setahun telah berlalu sejak malam di mana kami melangkah keluar dari gerbang besi itu dengan tangan kosong. Kami masih tinggal di rumah sederhana yang sama. Namun, dinding-dindingnya kini penuh dengan warna dan kehangatan dari usaha keras kami sendiri. Aku sering melihat tanganku yang kini memiliki bekas luka kecil karena bekerja. Namun bagiku, setiap bekas itu adalah simbol kemerdekaan yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan cincin berlian manapun. Adrian kini telah tumbuh menjadi pria yang jauh lebih kuat. Pria yang tidak lagi butuh pengakuan dari kasta atau nama besar keluarga untuk merasa berharga. Dia sering pulang membawa sebungkus makanan kecil untuk kami nikmati berdua. Dan cara dia menatapku saat kami makan di lantai adalah bukti bahwa cinta kami kini sudah murni, tanpa ada beyang-beyang harta di antaranya. Kami telah berhasil membuktikan bahwa sebuah hubungan yang hancur bisa dibangun kembali, asalkan ada keberanian untuk mengakui kebenaran dan meninggalkan ego yang tinggi. Perjalanan panjang ini memberiku sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang arti dari sebuah martabat manusia. Aku yang dulu dianggap sebagai sampah yang dipungut dari pinggir jalan, kini menyadari bahwa derajat seseorang bukan ditentukan oleh siapa orang tuanya atau seberapa banyak saldo di bank miliknya. Martabat yang sesungguhnya adalah ketika kita tetap memilih untuk menjadi orang baik, bahkan saat dunia sedang berusaha menghancurkan kita dengan cara yang paling kejam. Aku tidak lagi merasa rendah diri saat harus berpapasan dengan orang-orang kaya di pasar atau di jalanan, karena aku tahu bahwa aku memiliki sesuatu yang mungkin tidak mereka punya, yaitu kebahagiaan yang tidak bergantung pada benda mati. Aku telah memaafkan masa laluku, memaafkan Ibu Sandra, dan yang paling penting, aku telah memaafkan diriku sendiri karena pernah merasa tidak layak untuk dicintai. Kehidupan kami mungkin tampak biasa saja di mata orang lain. Namun bagi kami, ini adalah kemenangan besar atas ketidakadilan yang dulu hampir menenggelamkan kami. Matahari sore mulai terbenam di balik atap-atap rumah tetangga, memberikan cahaya keemasan yang hangat di dalam ruang tamu kami yang sempit. Aku bersandar di bahu Adrian sambil menatap masa depan yang kini terasa begitu cerah dan penuh dengan harapan. Kami adalah bukti nyata bahwa kasta hanyalah tembok yang dibuat oleh manusia. Namun cinta dan kejujuran adalah kekuatan yang mampu meruntuhkan tembok itu hingga menjadi debu yang tak berarti lagi.